bermaksud untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada pengelola objek wisata tentang inovasi dan higienitas sajian kuliner di lokasi wisata di Kota Jayapura, yang bertujuan memberikan dukungan pengetahuan, inovasi, dan higienitas dari sajian-sajian kuliner yang dikelola di setiap objek wisata. Menumbuhkan rasa percaya diri dalam menciptakan serta berinovasi dengan sajian kuliner khas Portumbai atau Papua. Mendukung kesiapan masyarakat pengelola wisata dalam pelaksanaan PON 20 tahun 2021. C. Waktu dan tempat pelaksanaan. Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari, tanggal 14 sampai dengan 16 Juli 2021, bertempat di Hotel Fox Jayapura. Dan tetap memperhatikan konsep kesehatannya, karena dampak virus corona yang sangat mematikan membuat masyarakat pun menjadi sangat berhati-hati dalam mengonsumsi makanan. Maka melalui pelatihan diharapkan para pengelola warung makan dan minuman mampu menyajikan kuliner sebagai salah satu destinasi wisata kuliner dengan pengelolaan yang profesional, tentunya dengan tetap mempertahankan rasa atau ciri khas dari masing-masing kampung, ciri khas dari masing-masing warung atau tempat makan itu sendiri. Karena di tengah kondisi sulit akibat COVID-19 ini diperlukan kreativitas untuk keberlangsungan usaha kuliner, terutama dari segi kesehatan dan higienitas makanan disesuaikan dengan minat dan selera para pencinta kuliner. Ya, ini strategi kita adalah bagaimana produksi daripada Bapak Ibu sekalian itu kita dekatkan kepada, bisa dimasukkan ke hotel, dimasukkan ke restoran. Itu sebenarnya pola lama, tapi ini bagaimana coba makanan-makanan tradisional ini kita dekatkan ke sana. Apalagi nanti sebentar kita mau ada PON. Ya, lanjut. Ya, jadi nanti kita ada PON yang kita ketahui bersama, karena strateginya kita mau mendekatkan kuliner itu ke venue-venue yang ada. Venue itu ini, tempat pertandingan. Gitu. Venue itu macam Stadion Mandala, Gor Waringin, Gor Cendrawasih, itu disebut venue. Gitu. Ini sedikit informasi saja bagi yang sudah tahu. Nah, ini yang belum tahu itu sudah kurang lebih seperti itu penjelasannya. Jadi macam lapangan tenis itu disebut venue. Gitu. Kolam renang untuk pertandingan disebut venue. Gitu. Nah, kita mau mendekatkan kuliner-kuliner ke venue-venue yang ada. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pertandingan dayung nanti di Holtekam sana, itu ada yang jualan di sana. Ada yang layar di Pantai Hamadi, nanti di Angkatan Laut ada yang jualan di situ. Nanti ada yang di Gor Cendrawasih ada yang jualan di situ. Jadi ada di Gor Waringin jualan di situ. Sepatu roda di Puper nanti ada yang jualan di sana. Gitu. Terus nanti ada para layang di Kampung Butong di atas ada yang jualan lagi. Nah, itu strategi kita mendekatkan kuliner ke venue dan juga ke penginapan-penginapan yang ada. Penginapan kita itu ada hotel seperti ini dan ada hotel seperti asrama-asrama. Kenapa kita dekatkan ke sana? Karena kalau mama tunggu misalnya tunggu di Skyland kah, tunggu di tikungan mana kah, Kota Jayapura ini sempit. Begitu. Lebaran dan Natal saya sudah macet.
acara ada begini, orang kalau semua kalau Jayapura kita langsung bikin acara, semua di Jayapura ini kalau keluar di jalan bawa mobil di satu hari yang bersamaan itu kena macet. Jadi kasihan kita punya atlet yang sekarang sudah ada 500.000 orang di kota, tambah lagi 10.000 sampai 20.000 orang dari Jawa datang ke sini, dari luar Papua datang, mau jadi apa kota ini? Nanti ada 200 bus lagi yang besar-besar yang keliling di kota ini, bus non jejer sudah berarti jalan ini habis, tidak ada jalan lagi. Jadi maka itu jualan-jualannya harus didekatkan ke sana, supaya atlet dari hotel dia bisa beli makanan, entah itu makanan yang langsung dia makan asli dari Port Mumbai atau dia bawa pulang dia beli di hotel. Tidak sempat keluar sampai di tempat pertandingan, dia keluar ada lagi dia beli, begitu. Karena kalau dia di hotel baru dia mau jalan cari nanti dia sudah waktu habis karena kena macet, begitu. Jadi kita coba strategi itu kita dekatkan ke sana. Itu contoh-contoh seperti itu. Tapi kalaupun tidak sampai mama orang ada bisa jual di sana, tapi di pinggir jalan pun dimanapun bisa silakan. Ini kesempatan dan peluang yang ada. Menjual makanan yang menjadi ciri khas, itu harus bisa disiapkan. Ciri khas itu kan banyak, contoh papeda bungkus, ikan bakar, ikan goreng itu sudah ciri khas, gitu toh. Tapi kalau jual lumpia, yang di sini kan tidak tumbuh dengan lumpia, kan yang papeda bungkus dan lain-lain. Atau jual soto, kan itu kan bukan kita cari. Baik, lanjut. Ya, itu tadi berhubungan dengan kecil tidak bisa besar ya. Saya tahu sama begitu sudah, nanti saya cerita saja. Ya, Kota Jayapura nanti ada 16 venue atau 16 tempat pelaksanaan olahraga dari distrik Jayapura Utara sampai di Herang sampai di Koyaposo ini masuk mana ya? HB kan? Sampai di HB, Muara Kami ya? Ya, dia masuk ya. Itu ada, yang seperti ibu-ibu tahu itu sudah. Nah ini 16 cabur dengan banyak orang yang akan datang untuk mencari pasti ingin makan yang sesuatu yang lain daripada yang lain. Jadi tema kita untuk event besar ini tahun ini adalah sport dan tourism, artinya berolahraga dan berwisata. Selesai pertandingan itu pasti orang mau jalan lihat-lihat, keliling-keliling. Setelah lihat-lihat terus dia mau makan sesuatu, setelah makan sesuatu terus ada bawa pulang sesuatu. Ya, ibu-ibu ingat ya, lihat, menikmati, bawa pulang, 3 hal itu. Kalau ibu dorang tetap bawa ke Bali atau ibu dorang pergi ke Bali, pasti mau lihat Bali itu seperti apa. Kalau sudah lihat Bali seperti apa, mau makan orang Bali pun masakan itu seperti apa. Kalau makan nasi Padang lagi sama saja, Jayapura juga banyak, tapi makan yang Bali punya itu asli itu seperti apa. Setelah selesai makan, dari Jayapura harus telepon, pulang jangan lupa ya, anting 1, gelang 1, gitu, jepit rambut 1, gitu, jangan lupa tas 1, gitu, beli kaos saya, penting tulisan Bali saja beli. Jadi ada sesuatu yang dibawa pulang, sama juga di sini. Jadi konsepnya sama, begitu. Jadi konsepnya adalah pergi untuk lihat, pergi untuk menikmati, dan pergi untuk bawa pulang sesuatu. Itu setelah bisa lepas lagi. Biar bisa di Jawa juga bawa uang 1 juta tetap bawa pulang 1 karung, begitu. Karena banyak, begitu. Kalau dari sana dia bawa uang 1 juta datang sini pulang cuma bawa, karena bawa kali bawa 3 atau 4 saja, karena mahal, begitu. Tas Noken saya sudah 300 sampai 400. Gitu. Apakah bisa kita jual jauh lebih murah kah? Itu nanti bagaimana daripada kreasi dan biaya produksi dihitung baik supaya bisa membantu mereka yang datang ke kota ini. Masih ada lagi? Ya. Oke. Sekarang terkait dengan apa yang akan ibu-ibu lakukan, mungkin selama ini sudah ada yang bikin makanan dan jual, gitu. Berhubungan dengan higienitas itu kan, itu pertama itu mulai dari penampilan dulu. Gitu. Penampilan kalau misalnya kitanya yang menyajikan rapi, steril, orang lihatnya juga bagus, terus ditaruh bagus, diatur yang rapi, juga senang gitu. Rasa tuh nanti dulu, yang penting dia penampilan dulu. Tapi kalau dia penampilan saja macam terlalu meyakinkan sekali, mau beli juga takut-takut begitu. Ini betulkah, tidakkah? Gitu. Tapi kalau dia punya penampilan yang sudah bagus,
baru kita masuk kepada soal rasa. Orang bilang memang rasa di atas segala-galanya waktu rasa, tapi kalau pada saat atur-atur juga tarik begini kan kita juga takut gitu. Hanya kita bicara saja tuh, ya begitu. Makanya saya bilang tadi, dalam bisnis ini bagaimana untuk cekat dan membangun kepercayaan itu adalah konsepnya harus, kalau kata higienitas itu dia harus konsepnya harus secara keseluruhan, dari penampilannya sudah harus oke, begitu, terus sampai dengan penataannya juga sudah harus oke, baru dia punya rasa, begitu. Tapi jangan rasa enak terus orang sudah antri terus lupa untuk penataannya, untuk yang awal-awal itu jangan lupa pertama. Sebelum disajikan tempatnya dibersihkan, kasih steril. Setiap ambil tiba terus ada bekas yang jatuh juga harus dilap, begitu. Jadi tempat itu kelihatan bersih. Jangan dia misalnya ada bikin kue terus ada dia kuah-kuah kita itu dia meleleh dari pinggir, tinggal di meja kotor begitu. Itu juga akan mengganggu penglihatan. Angkat terus dilap lagi, tunggu yang berikut. Jadi orang merasa ini ya, begitu ya, dari arah kesehatan dan balik seperti itu. Jadi itu juga kita harus sudah mulai jaga. Nah, jadi sebenarnya nanti di dalam terkait dengan ini ada program CHSE namanya, itu Clean Health Safety and Environment. Jadi clean itu bersih, health itu sehat, safety itu aman, environment itu ramah lingkungan. Gitu. Jadi bahan-bahan yang digunakan sudah harus ramah lingkungan. Jadi kalau dulu kita jualnya biasa, sekarang kita sudah modifikasi kita punya cara kerja. Yang pertama, dalam situasi pandemi COVID ini, modifikasi cara kerja itu memperhatikan protokol kesehatan. Pakai masker, pakai sarung tangan di dalam penyajian, ada yang mungkin celemek begitu atau kain itu kan ada juga dijual banyak. Pakai. Itu penampilan untuk meyakinkan bahwa kita sudah betul-betul bersih dan sehat, begitu. Dan juga kita sebagai pelaku juga memeriksakan diri, artinya swab, antigen, memastikan bahwa kita tidak terkontaminasi, begitu. Sehingga orang yang mau belanja beli juga kita juga sama-sama sehat, begitu. Nah, terus juga ada jaga jarak antara kita dengan pembeli, itu juga harus kita hati-hati. Jadi ini dalam rangka memodifikasi cara kerja kita yang baru. Berikut, cepat-cepat, ini jam-jam gawat ini. Saya juga sudah mulai bicara, sudah mulai ke kiri ke kanan, jadi ikannya harus menipis dulu, baru kita masuk lagi materi. Ya, tadi masih ada lanjutannya, jadi mulai menerapkan praktik baru dalam menjadikan akomodasi makan minum, gitu. Ya, jadi ibu-ibu juga harus bertanggung jawab atas protokol kesehatan yang sedang kita jalankan. Ini menjadi kewajiban kita bersama. Jadi harus mengingatkan juga kepada para pelanggan atau pembeli kita bahwa protokol kesehatan itu penting. Ibu harus sudah pakai masker, yang beli kalau tidak pakai masker harus kasih ingat pakai masker, begitu. Kalau tidak pakai masker, saya tak bisa layani, begitu. Kalau layani terlalu bawah lagi. Bisa layani, tak bisa layani pakai waktu belakang, saya kasih begini saja. Saya kasih depan-depan, begitu. Atau layani tapi mau buka saya ke samping, gitu. Jadi itu menjadi tanggung jawab kita bersama, ya. Gitu. Jadi kalau kemarin ada istilah yang bilang new normal itu cuma perubahan gaya saja. Gaya dari yang tadinya tanpa masker kita pakai masker, begitu. Terus yang menyajikan pakai sarung tangan, begitu. Ini sebenarnya ini program ini sosialisasi ini juga ini menjadi program yang diterapkan oleh Kementerian Pariwisata. Kita beri dulu sampai ke daerah-daerah. Jadi ini bukan berlaku di Kota Jayapura, tidak. Ini semua karena ini sudah memang materi sama juga dari Kementerian Pariwisata bagaimana kita melakukan. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar itu ada jaga jarak, maka kalau ada yang makan di tempat pun juga harus diatur jaga jarak, begitu. Jangan karena kerja restoran terus sudah satu kursi kamu antri sudah 4 orang kali 5 orang kali itu. Nah, itu. Kalau satu keluarga tidak apa-apa, karena dalam satu rumah. Tapi itu tidak bisa bertangga, satu mama dia. Tapi kan tergantung di rumah di mana, satu di Entro, satu di AB, kalau kata mau kumpul di situ.
Kalau dia kesenggol dan siapa di mana begitu, baru datang kampung gue bawa polo lagi, aduh sudah mau jadi apa nanti pulang baru batuk lagi. Lanjut, masih ada? Aduh Bang Yampi, terima kasih. Begitu saja, terus lama-lama. Jadi ya tadi ya mulai menjaga penampilan daripada kuliner yang akan kita sajikan, begitu terus tetap bersih, itu baru nanti dia punya rasa. Ya, jadi tetap kita harus tidak bisa ini sampai nanti betul-betul COVID selesai, baru kita tidak tahu apakah kita harus tetap pakai masker lagi atau tidak. Gitu. Tetapi pakai masker itu sebenarnya diwajibkan bagi mereka yang ada merasa, ini saya dengar dari tenaga medis yang sampaikan begitu. Dan kita semua pasti sudah tahu, rasa-rasa macam batuk-batuk bersin-bersin lebih pakai masker begitu, buat jaga begitu, supaya jangan tularkan ke istri, ke suami, anak, ada orang lagi batuk-batuk dan seterusnya. Jadi itu sudah menjadi gaya hidup baru kita seperti ini. Jadi saya dengan Pak moderator juga duduk harus jaga jarak gitu. Kursi 4 tapi dari tadi cuma tinggal duduk 2. Nah dalam instruksi yang terbaru Bapak Ibu sekalian, kalau ada model-model yang kursi-kursi silang, pengalaman tahun lalu itu semua kepala batu. Kursi silang tapi tetap belum duduk. Jadi lebih baik kalau memang duduk harus di sini wajibkan 2 orang, terus taruh kursi 4, 2 saja. Jadi ketahuan yang duduk 2, gitu. Jadi kalau masuk nanti kita juga setelah kita mau apa nanti kita turun ke restoran kalau mau makan. Yang ada taruh kursi, meja 1, kursi 4, baru 2 silang, 2 tidak, yang 2 itu akan taruh di gudang. Sebentar, taruh 2 saja. Nanti kalau datang dengan suami, dengan anak, 4 orang atau 5 orang, baru pas keluar kursi buat tambah. Gitu. Kadang-kadang latihan lain-lain, gitu. Kursi 4, tapi gimana? Ayo teman-teman sama saya kemarin SMP dulu, lama sekali baru mau ketemu. Begitu, datang lain bawa polos sampai lewat meja tuh maksudnya sedikit begitu jadi selama terketemu dulu nih dia tolong saya kasih antar surat berpaci di sebelah itu jadi sudah jadi seharusnya nah itu saya kan alumni itu kan biasa begitu tuh pulang berpakai dulu gitu. Nah itu yang menjadi itu harus kita jaga jadi instruksi yang baru lebih ke sana. Nanti di gereja lagi atau masjid dong ada silang-silang sebelah mungkin cuma 1-1, sekarang mungkin terada, mungkin silang 1 kali mungkin 3 atau 4 begitu, jadi jaga jarak langsung. Jadi tadi mungkin 1 situ kosong, di sini ada, nanti lewat sini, ada mungkin sekarang di tukang sembahyang begini begitu. Ya, kalau kita ibadah kan buat ke atas, bukan ibadah ke samping, jadi maksudnya kalau kita dengar supaya saya bisa dapat biarkan ada, kan sembahyang ke atas begitu. Selamat siang, nama saya Ibu Sonya Samai, saya perwakilan dari Kampung Holtekam. Saya di sini ikut pelatihan selama 2 hari. Dari apa yang saya dapat di sini sangat bermanfaat sekali bagi saya secara pribadi, tapi juga nanti setelah pulang saya akan berbagi dengan sesama saya atau warga saya di sana. Di sini apa yang saya dapat dari pelatihan selama 2 hari ini ada banyak manfaat. Di sini ada Kak Cato atau chef internasional atau chef Papua yang terkenal memberikan banyak materi. Salah satunya ada kafe di arah Sentani. Di dalamnya ada berbagai macam kuliner. Di sana saya mendapat gambaran bahwa sebelumnya saya ini pemilik lahan pisang sebesar 1 hektar peninggalan orang tua saya. Terletak di Koya Barat di Jalan Sorong. Di sana saya menghasilkan pisang setiap hari, tidak apa banyak. Jadi saya di sini ikut pelatihan karena saya home industry, membuat keripik pisang dengan cita rasa, ada 4 rasa. Tapi setelah menonton video-video singkat dari Kak Cato, di situ saya punya bayangan ke depan di lahan pisang saya mungkin saya bisa buka kafe. Di sana saya mungkin mengharapkan Bapak Ibu dari dinas yang membuat pelatihan ini untuk membantu saya dengan membuat promosi, walaupun belum terlaksana, tapi saya sudah punya bayangan. Baik, nama saya Desvince Alfrida Okoka, saya berasal dari Kampung Yoka. Saya sangat bersyukur mengikuti kegiatan ini. Dengan adanya kegiatan ini banyak hal yang saya dapat di sini, yang saya tidak pernah tahu, saya menjadi tahu.